Selamat siang pemirsa BMI Taiwan, berjumpa lagi dengan saya Fadilah dalam program seputar berita edisi Selasa tanggal 9 November tahun 2021 untuk mengabarkan berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum pada siang ini. Simak info singkat dari kami, tekan subscribe, dan tekan loncengnya. Ketika Taiwan mulai membuka perbatasannya untuk pekerja migran akhir bulan ini, sistem poin akan digunakan untuk memilih pekerja asing mana yang akan diprioritaskan untuk masuk ke negara tersebut. Kementerian Tenaga Kerja pada tanggal 1 November mengusulkan rencana di mana pekerja migran akan diizinkan masuk ke Taiwan bulan ini berdasarkan sistem poin. Poin akan diberikan berdasarkan status vaksinasi pekerja migran, jumlah rata-rata kasus COVID mingguan di negara masing-masing, dan jenis akomodasi yang disediakan oleh majikan mereka. Penjatahan poin untuk akomodasi hanya akan berlaku untuk pekerja pabrik migran, karena pengasuh tinggal di rumah yang sama dengan majikan mereka. Tampaknya jumlah pekerja pabrik dan pengasuh yang sama akan diizinkan masuk ke Taiwan. Satu penjelasan status vaksinasi. Now News pada hari Jumat, tanggal 5 November, melaporkan bahwa pekerja asing akan menerima 55 poin karena telah diinokulasi dengan 2 dosis vaksin, atau 1 dosis dalam kasus Johnson & Johnson, yang telah menerima daftar penggunaan darurat Organisasi Kesehatan Dunia atau telah diberikan otorisasi penggunaan darurat Taiwan. Jika mereka hanya menerima 1 dosis vaksin 2 dosis, mereka akan menerima 45 poin, sedangkan mereka yang belum menerima dosis tidak akan menerima poin dalam kategori ini. Jumlah kasus COVID negara. Jumlah kasus di negara asal akan ditentukan sebagai rata-rata 7 hari. Jika rata-rata 7 hari di negara mereka adalah 5.000 atau lebih rendah, pekerja akan menerima 10 poin. Pekerja yang tinggal di negara yang memiliki 5.000 hingga 10.000 kasus per minggu akan menerima 5 poin. Jika jumlah kasus yang dikonfirmasi per minggu melebihi 10.000 di negara pekerja, mereka tidak akan menerima poin apapun. 2. Akomodasi majikan. Akomodasi selama karantina dipecah menjadi 2 klasifikasi, suite dan non-suite. Suite adalah kamar yang berisi kamar mandi, sedangkan non-suite adalah kamar yang berbagi kamar mandi dengan kamar lain. Jika majikan pekerja menyediakan seluruh suite untuk pekerjanya selama karantina, karyawan tersebut akan menerima 20 poin. Jika majikan menawarkan campuran suite dan non-suite, pekerja akan mendapatkan 15 poin. Jika hanya non-suite yang tersedia, pekerja akan menerima 10 poin. Selain itu, semakin sedikit orang per kamar, semakin tinggi poin yang diberikan. Dalam kasus suite, jika hanya ada 1 atau 2 orang yang tinggal di sana, pekerja akan menerima 25 poin. Suite dengan 3 hingga 4 orang bernilai 15 poin, suite dengan 5 hingga 6 orang akan mendapatkan 7 poin, dan suite dengan 7 hingga 8 orang akan mengumpulkan 3 poin. Sedangkan untuk non-suite, jika 1 atau 2 orang berbagi kamar, 10 poin akan diberikan. Tetapi jika 3 hingga 4 orang ada di sana, 8 poin akan dibagikan. 5 hingga 6 orang di non-suite akan menghasilkan 5 poin, sementara 7 hingga 8 orang per kamar hanya akan menghasilkan 1 poin. Jika ada 9 orang atau lebih di ruangan yang sama, tidak ada poin yang diberikan. 3. Skor total. Setelah poin dihitung, TKA dengan total tertinggi akan diprioritaskan untuk masuk ke Taiwan terlebih dahulu. Pekerja pabrik dan pengasuh rumah tangga akan dinilai secara terpisah dan diperbolehkan masuk dengan rasio 1:1. Jika pekerja memiliki skor yang sama persis, prioritas akan diberikan kepada mereka yang memiliki tanggal mulai visa paling awal. Jika tanggal mulai visa sama, prioritas akan diputuskan melalui undian acak. Pada tanggal 4 November mengumumkan bahwa mereka mengharapkan untuk mulai mengizinkan pekerja migran memasuki negara itu pada pertengahan hingga akhir November, dengan orang Indonesia siap menjadi pekerja migran gelombang pertama setelah yang pertama dilarang tahun lalu. Namun, mengingat gelombang besar orang Taiwan di luar negeri yang diperkirakan akan kembali untuk Tahun Baru Imlek, Pusat Komando Epidemi Pusat telah merekomendasikan bahwa masuknya pekerja migran dibatasi dari tanggal 14 Desember hingga tanggal 14 Februari atau larangan itu diberlakukan kembali. Demikian info berita siang ini, saya Fadilah melaporkan.